Selamat datang di channel Ayu Bang. Kali ini kita akan membahas tentang social experience dari sahabat-sahabat saya di sini ya. Ada Mas Yusuf dan Mas Ega. Oke, kali ini saya ingin tahu tentang cerita dari kawan-kawan saya ini tentang pengalamannya, keseruannya di kantor mereka. Langsung saja ya guys. Check it out. Oke, kali ini saya akan coba sharing mengenai keseruan yang saya dapatkan ketika bekerja di kantor tempat saya bekerja saat ini. Sedikit cerita, saat ini saya bekerja di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang warehousing. Selain itu, saya juga memiliki usaha di rumah dengan istri saya, dan saya memimpin beberapa karyawan di tempat usaha saya saat ini di bidang kuliner atau UKM ya. Kemudian kembali lagi ke tema keseruan di tempat kerja saya saat ini. Tentunya ketika kita bekerja, kita akan berpotensi untuk mengalami yang namanya titik jenuh. Nah, kalau saya pribadi, untuk mensiasati supaya kita tidak jenuh saat bekerja, itu saya akan mengontrol mindset saya ketika saya bekerja. Tentunya sebaiknya kita ketika bekerja, kita niatkan untuk beribadah. Kemudian selain kita bekerja itu mencari uang atau mencari nafkah untuk keluarga, mindset saya akan rubah menjadi bekerja itu mencari ilmu atau mencari pengalaman ya. Itu cukup efektif ketika saya bekerja, sehingga menjadi lebih enjoy, lebih nyaman dan semangat untuk bekerja. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan ketika saya bekerja di kantor, dan itu membuat saya antusias untuk bekerja. Mungkin saya akan sharing beberapa ilmu yang saya dapatkan atau pengalaman yang saya dapatkan di kantor saya tempat saya bekerja. Salah satu yang pertama mungkin masalah self development terkait leadership. Kalau di tempat saya bekerja itu di bagian warehousing itu, atau di bagian pergudangan ya, simpelnya di bagian pergudangan ini ada beberapa section atau bagian-bagian, dan di masing-masing bagian itu dipimpin oleh seorang leader. Jadi banyak sekali ya leader yang ada di sana, dan dari situ tentunya leader-leader itu telah tersertifikasi dan berpengalaman dalam memimpin. Dan saya sebagai seorang pemimpin di tempat lain, yaitu di tempat usaha saya di rumah yang saya memimpin beberapa karyawan, saya ingin menerapkan ilmu yang saya dapatkan di kantor, di perusahaan yang sudah bagus, dari seorang leader-leader yang sudah tersertifikasi ini. Saya akan ambil ilmu-ilmu yang bagus dan saya akan terapkan di usaha saya atau di bisnis saya. Sedikit cerita, banyak hal yang positif yang saya dapatkan dari para leader ini. Mungkin salah satu contoh yang bagus adalah ketika ada sosok leader yang mampu meng-create suasana yang nyaman, suasana yang enjoy, yang menyenangkan di sebuah bagian, sehingga member di bawahnya itu akan senang saat bekerja, enjoy saat bekerja, bahkan menganggap leadernya adalah temannya ya, teman yang akrab banget gitu. Jadi kayak bukan atasan gitu. Ada sebuah bagian yang seperti itu ada. Bahkan ada juga seorang leader yang memang mengkondisikan dirinya tidak seperti leader, tapi seperti sama-sama jabatannya sama. Seperti itu ada, dan terbukti efektif. Saya pribadi juga ada sosok beliau yang menerapkan hal tersebut, dan saya sangat salut. Beliau sangat dihormati baik oleh bawahannya maupun bagian-bagian lain, termasuk saya juga menghormati beliau. Ada juga bagian yang dipimpin oleh sosok leader yang memiliki insting untuk menularkan
mentransfer knowledge yang dia miliki kepada member di bawahnya, atau bisa dibilang leader create leader. Nah, sosok karakter ini yang mungkin emang diperlukan ya di sebuah perusahaan, sangat diperlukan supaya organisasi ini sehat. Jadi karakter seperti ini, leader seperti ini biasanya dia suka menularkan ilmunya mengajarkan ilmunya kepada member di bawahnya, dan tidak sekedarnya. Jadi harapannya member di bawahnya benar-benar mengerti, sampai mengerti. Sosok ini mungkin bisa dibilang cukup kritis terhadap perkembangan member di bawahnya gitu. Ada yang seperti ini tuh ada, dan saya mengambil poin-poin ini, saya ambil terhadap diri saya, dan harapannya saya bisa menerapkannya di tempat saya bekerja atau tempat saya memimpin, mohon maaf. Itu sih terkait leadership atau self development yang saya dapatkan di kantor, dan itu cukup membuat spirit saya dalam bekerja menjadi lebih semangat karena saya mendapatkan ilmu tentang leadership dan akan saya bawa pulang untuk mengembangkan bisnis saya gitu. Itu sih. Wih, seru sekali ya. Social experience dari Mas Yusuf, gokil. Keren banget dia ya. Sangat inspiratif juga sih. Oke, selanjutnya kita mau dengerin nih social experience dari sahabat dari kota saya, yaitu Mas Ega Devara. Monggo. Ya, sekarang giliran saya. Jadi kalau bicara keseruan di kantor sih, pengalaman saya itu awal saya bekerja di perusahaan saya itu mengenai research development. Jadi istilahnya yang saya tahu itu research development. Nah, ternyata di hari demi hari, maaf ada sepeda motor, di hari demi hari itu saya tahu bahwa research development itu ibarat kalau di tempat saya itu dengan nama Kaizen. Nah, Kaizen itu dari bahasa Jepang, yaitu gimana caranya untuk selalu melakukan perbaikan terus-menerus. Nah, di situ saya compare di kuliah saya yang memang jurusan saya itu mengenai teknologi informasi, mengenai IT ya. Nah, IT ini kan pasti berguna tuh di perusahaan saya sekarang. Lebih saya tekankan bahwa digitalisasi itu penting. Jadi peran saya di kantor saya ini, saya ingin mengembangkan sebuah digitalisasi yang semula dari format manual, lalu saya coba improve mengenai digitalisasi. Nah, kalau bicara digitalisasi itu pastinya ya teman-teman pasti perlu adaptasi. Teman-teman sekantor itu perlu adaptasi karena nggak semua orang bisa melakukan sebuah perubahan khususnya di digitalisasi. Nah, itu tantangan saya, gimana caranya saya juga bisa mendevelop karyawan-karyawan tersebut. Gimana caranya misalkan membuat suatu aplikasi, lalu membuat program-program yang dapat memudahkan kita dalam bekerja, seperti itu. Serunya ya gini, setiap saya melakukan improvisasi mengenai digitalisasi, itu banyak karyawan-karyawan yang menolak. Nah, serunya di situ. Menolak kenapa? Saya nggak tahu apa tujuan dari karyawan-karyawan tersebut yang menolak adanya digitalisasi. Padahal di era sekarang, revolusi 4.0 itu, kita harus bisa beradaptasi oleh digitalisasi. Nah, yang saya tahu karyawan-karyawan yang menolak itu yang emang sebelumnya orang-orang itu tidak bisa
cepat dalam melakukan adaptasi terhadap digitalisasi. Nah, dari karyawan-karyawan yang menolak perbaikan saya khususnya di digitalisasi, itu ibarat saya jadikan tantangan bagi saya. Jadi ketika saya melakukan perbaikan dan perbaikan itu menjadi yang lebih baik, sah-sah aja saya teruskan, nggak malah misalkan ada yang menolak karyawan tersebut, saya malah down, saya nggak mau improvisasi lagi, enggak, saya malah kalau saya merasa benar ya langsung saja saya eksekusi seperti itu. Dan hasilnya juga, pengalaman saya hasilnya juga bagus kok, bahkan saya mengikuti ajang inovasi saya bisa juara seperti itu. Jadi itulah keseruan-keseruan saya di kantor seperti itu. Wey, keren sekali cerita dari Mas Ega Devara. Sangat perjuangan ya, heroik banget sih. Emang sih ngadepin teman-teman dengan pola pikir yang berbeda-beda juga cukup menantang ya. Intinya Mas Ega sih sudah sangat keren untuk berjuang demi rekan-rekannya agar bisa mengikuti perkembangan zaman ini ya. Mantap. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dan untuk saran dan kritik bisa tulis aja di kolom komen. Oke? Dadah.